adik-adik, selamat pagi. Senang sekali di pagi hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan adik-adik semua. Dan saat ini kita akan bersaat teduh bersama-sama. Adik-adik, sebelum kita mulai saat teduh kita bersama, mari siapkan Alkitab kita dulu ya. Adik-adik sudah pegang Alkitab semuanya? Kalau sudah, saat ini kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena di pagi hari ini Tuhan memberikan kami hari baru untuk kami nikmati bersama-sama. Sebelum kami memulai setiap aktivitas yang akan kami lakukan, ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua agar kami mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan. Bahkan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang baik, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 36 ayat 4 sampai 5. Keluaran pasal 36 ayat 4 sampai 5 yang akan Kakak Pendeta bacakan dari Alkitab terjemahan baru yang kedua. Keluaran pasal 36 ayat 4 sampai 5 yang menyatakan, lalu semua ahli yang melakukan segala pekerjaan untuk tempat kudus meninggalkan pekerjaan masing-masing yang sedang dilakukan dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih dari yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Adik-adik yang baik, Kakak Pendeta punya sebuah video untuk kita saksikan bersama. Mari kita saksikan ya. Suatu hari di dalam hutan, ketika singa sedang tidur lelap di bawah pohon, muncul tikus yang berlari ke arahnya. Karena terburu-buru, tikus tak sengaja menabrak wajah singa. Singa pun terbangun dengan marah. Waham, kau akan kumakan karena telah mengganggu tidur siangku. Singa berkata dengan garang. Mendengar ucapan singa, tubuh tikus pun gemetar ketakutan. Ia memohon, jangan singa, aku mohon jangan makan aku. Tolong lepaskan aku ya, aku berjanji. Kalau kau melepaskan aku, suatu saat nanti aku akan membantu saat kau butuh bantuan. Mendengar ucapan tikus itu, yang bertubuh kecil, singa tertawa terbahak-bahak. Hahaha, binatang kecil seperti kamu bisa apa tikus? Mau menolongku dengan cara apa? Singa pun meremehkan tikus. Tapi tikus terus memohon. Tikus juga berjanji, jika suatu hari singa butuh bantuannya, ia pasti akan segera datang. Dan melihat kegigihan tikus meyakinkan dirinya, singa pun melepaskan tikus. Binatang kecil itu langsung berterima kasih dan segera berlari dengan riang. Sementara singa meneruskan tidur sepanjang siangnya. Saat sore tiba, singa pun berjalan-jalan di sekitar hutan dengan langkahnya yang besar-besar. Tapi tiba-tiba, singa menginjak perangkap yang dipasang pemburu. Kakinya terjerat tali dan ia terangkat tinggi ke atas pohon. Singa pun meronta-ronta sekuat tenaga. Namun bukannya lepas, talinya justru semakin kuat. Singa yang kehabisan akal pun berteriak minta tolong. Tolong aku, tolong. Siapa yang bisa membantuku melepaskan diri? Tolong aku dari perangkap ini. Pekik singa hingga suaranya terdengar ke seluruh penjuru hutan. Sayangnya, binatang-binatang yang mendengar tidak berani mendekat. Kecuali tikus. Mendengar singa yang minta tolong, ia bergegas datang. Ketika tikus sampai, singa sudah mulai kehabisan tenaga. Ia tampak lemah tak berdaya. Melihat itu, tikus pun memanggil singa. Wahai singa, aku sudah kembali.
Seperti janjiku, aku akan menolongmu, kata tikus. Melihat tikus, singa pun menjadi lega dan senang sekali. Tikus langsung memanjat pohon dan mengerat tali perangkap dengan gigi-giginya. Meskipun perlahan, tali pun terkoyak dan akhirnya putus. Singa yang terbebas dari tali perangkap sangat terharu dengan ketulusan dan kegigihan tikus. Terima kasih tikus, kau adalah penyelamatku. Di saat binatang lain takut dan tidak mau membantu, kamu datang dengan berani untuk membantuku, ujar singa kepada tikus. Sama-sama singa, kata tikus riang. Sejak saat itu, tikus dan singa pun bersahabat. Mereka selalu bersama dan menjadi contoh bagi warga hutan untuk saling tolong-menolong. Nah, adik-adik sudah nonton ya videonya. Bagaimana adik-adik menurut adik-adik? Keren sekali kan yang dilakukan oleh tikus dan singa. Mereka mau saling memaafkan, lalu tikus yang tadinya diremehkan oleh singa ternyata bisa membantu singa saat singa membutuhkan. Adik-adik yang baik, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, dalam pembacaan kita di pagi hari ini juga menceritakan tentang saling tolong-menolong atau saling membantu. Saat itu, dalam pembacaan kita di pagi hari ini, Musa bersama-sama dengan seluruh rakyat Israel sedang bersama-sama membangun kemah untuk Tuhan. Dalam pekerjaan ini tentu Musa tidak bisa bekerja seorang diri. Musa membutuhkan bantuan orang lain, yaitu rakyat Israel. Dan dalam pembacaan kita dikatakan bahwa rakyat Israel dengan senang hati adik-adik membantu dan menolong Musa untuk membangun kemah untuk Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh rakyat Israel saat itu? Mereka mempersembahkan seluruh bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan kemah ini. Dan di ayat yang kelima, kita sama-sama membaca bahwa para pekerja yang saat itu membantu Musa untuk membangun kemah untuk Tuhan mengatakan bahwa apa yang diberikan oleh rakyat itu sudah berlebihan. Rakyat membawa lebih dari yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan. Sama seperti tikus yang membantu singa, lalu menjadi contoh bagi penghuni hutan lainnya. Saat ini kita bersama-sama juga diingatkan melalui apa yang dilakukan oleh rakyat Israel yang bersama-sama membantu, menolong Musa untuk membangun kemah untuk Tuhan. Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama, saling tolong-menolong dan membantu akan mempermudah apa yang kita lakukan. Adik-adik senang membantu atau tidak? Siapa di sini yang suka bantu mama di rumah? Coba angkat tangannya. Kalau adik-adik senang membantu mama, tentu mama merasa senang. Dan tidak hanya mama yang merasa senang, Tuhan pun merasa senang. Karena adik-adik mau jadi anak-anak yang baik hati, yang mau tolong-menolong dan membantu siapapun yang ada di sekitar adik-adik. Adik-adik mau kan untuk terus saling menolong dan membantu? Kiranya Tuhan terus memberkati adik-adik dan menyertai adik-adik untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau terus membantu dan menolong sesama yang membutuhkan pertolongan dan bantuan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami selalu diingatkan agar kami dapat terus menjadi anak-anak Tuhan yang mau membantu dan menolong
siapapun yang ada di sekitar kami. Kami mau menolong mama dan papa, kami mau menolong kakak dan adik, bahkan setiap orang yang membutuhkan pertolongan kami. Karena kami adalah anak-anak Tuhan yang telah Tuhan karuniakan setiap talenta untuk kami gunakan agar semua orang dapat merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami memohon kepadamu ya Tuhan dalam setiap aktivitas, kegiatan yang akan kami lakukan di pagi hari ini, biarlah Tuhan selalu menyertai kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat dan bijaksana Tuhan, agar kami dapat terus menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang dan garam di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Tuhan memberkati mama papa yang akan bekerja dengan kesehatan, kekuatan, dan penyertaan dari Tuhan. Biarlah mama dan papa dapat terus melakukan setiap aktivitas mereka, tanggung jawab mereka, bahkan mereka dapat terus menemani kami dan memperhatikan setiap tumbuh dan kembang kami. Kami juga berdoa bagi setiap kakak layan yang ada di Pelkat PA, GPIB Horeb, dalam setiap gerak layan yang kami lakukan, Tuhan, berkatilah kami, agar kami dapat terus bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau lewat setiap pelayanan yang kami lakukan. Dengan kesehatian, kami mau terus melayani Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat beraktivitas, sampai jumpa kembali.